Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Aprilia, NPM 181212046, kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi anak berkebutuhan khusus yang ada di daerah saya. Yang pertama, ada identitas anak. Anak yang saya observasi bernama Faris Muhammad Maulana, berjenis kelamin laki-laki, berusia 8 tahun, dengan alamat domisili Pongangan, RT 2, RW 2, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Riwayat atau garis keturunan dari keluarga. Berdasarkan hasil observasi dengan kedua orang tua, anak ini tidak memiliki garis keturunan berkebutuhan khusus. Jadi belum diketahui pasti penyebab dari Faris ini mengalami berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada analisis kebutuhan anak. Yang pertama, perkembangan anak yang tidak sesuai dengan kenormalan usianya. Perkembangan Faris yang tidak sesuai dengan kenormalan usianya adalah ia tidak mampu untuk berkomunikasi secara verbal sehingga mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan orang lain. Faris hanya dapat mengucapkan kata bapak, ibu, dan mbak atau yang berarti kakak perempuan. Yang kedua yaitu kebiasaan anak yang tidak biasa. Kebiasaan Faris yang tidak biasa adalah senang mengurung diri di dalam kamarnya. Selain itu, Faris juga selalu marah tidak jelas dan mengamuk ketika ada orang lain atau orang yang tidak ia kenal datang ke rumahnya. Bahkan dia meludahi orang tersebut dengan maksud untuk meminta orang tersebut untuk pergi. Selanjutnya yaitu jenis serta tingkatan ABK. Jenis atau tingkatan ABK yang dialami Faris yaitu tunawicara dan tunalaras. Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam berkomunikasi secara verbal sehingga mengalami kesulitan ketika berkomunikasi. Selain itu, Faris juga mengalami tunalaras, di mana tunalaras ini mengalami gangguan dalam berperilaku atau mengontrol emosinya, yaitu dengan dibuktikan terhadap sikap Faris yang ketika bertemu dengan orang asing dia selalu mengamuk dan marah-marah tidak jelas, bahkan meludahi orang tersebut agar segera pergi. Selanjutnya ada perlakuan di lingkungan. Yang pertama, perlakuan di lingkungan keluarga. Faris ini diperlakukan baik oleh keluarganya sebagaimana orang tua memperlakukan kepada anak-anaknya. Ketika Faris meminta sesuatu, maka permintaan Faris ini akan segera dituruti oleh kedua orang tuanya agar Faris ini tidak mengamuk dan marah-marah. Yang selanjutnya ada perlakuan di lingkungan sosial dan masyarakat. Ketika Faris keluar rumah walaupun di teras rumah, Faris ini sering diejek oleh teman sebayanya. Namun ketika orang dewasa memperlakukan Faris ini dengan memaklumi keterbatasan yang dialami oleh Faris. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan keadaan yang dialami anak. Faris memiliki keterbatasan dalam berbicara. Ia hanya mampu mengucapkan kata bapak, ibu, dan mbak. Untuk berkomunikasi sehari-hari, biasanya Faris menggunakan bahasa isyarat. Misalnya ketika ia lapar dan ingin diambilkan makanan, maka ia akan menunjuk-nunjuk piring. Selain itu, Faris juga mengalami gangguan dalam mengontrol emosi dan saat berperilaku. Ia sering marah-marah dan mengamuk ketika ada orang lain berkunjung ke rumahnya. Bahkan ia meludahi orang tersebut agar segera pergi dari rumah. Selanjutnya ada saran terhadap orang yang terdekat. Saran untuk orang terdekat yaitu seharusnya kita memaklumin bahwa anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.